Hello student, good morning, namo buddhaya. Jumpa kembali dengan Teacher Hana dalam video pembelajaran yang kedua. Nah, anak-anak, pada video kali ini Teacher akan mengajar materi tema 1, subtema 1, dan pembelajaran yang kedua. Sebelum Teacher menyampaikan materinya, Teacher akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada pembelajaran yang kedua ini. Yang pertama, dengan mengamati gambar cerita, siswa mampu menyusun dan merangkai sebuah cerita secara runtut. Yang kedua, dengan menceritakan gambar cerita, siswa mampu mengolah informasi atau data menjadi sebuah cerita secara tepat. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan organ gerak hewan beserta fungsinya. Baik, materi yang pertama adalah tentang gambar ilustrasi. Perhatikan gambar di samping. Dari gambar di samping, gambar tersebut merupakan rangkaian gambar cerita. Gambar cerita adalah sebuah gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya yang membentuk menjadi sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Nah, gambar ilustrasi ini berfungsi sebagai pelengkap cerita dan juga sebagai yang menghidupkan cerita. Ada dua unsur dalam gambar ilustrasi. Yang pertama, gambar makhluk hidup berupa manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua, gambar benda mati berupa gambar bangunan, benda hias, dan benda pakai. Dalam membuat gambar cerita, ada 3 langkah yang harus diikuti. Yang pertama, menentukan tema atau gagasan cerita. Gagasan bisa didapat melalui bacaan. Setelah menentukan gagasan, kita bisa menentukan tokoh cerita, tempat cerita, dan media yang digunakan dalam membuat gambar ilustrasi. Yang kedua, membuat sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar. Biasanya, sketsa masih dalam berbentuk garis lurus yang sederhana. Dalam membuat sketsa, harus penuh pertimbangan dalam menentukan letak dan ukuran gambar yang mau dibuat. Yang ketiga, mewarnai gambar sketsa. Pewarnaan merupakan langkah terakhir dalam membuat gambar ilustrasi. Mewarnai gambar ada 2 macam, yaitu mewarnai sesuai dengan gambar aslinya atau dengan menggunakan imajinasi yang mewarnai. Dalam mewarnai gambar ilustrasi, bisa digunakan alat pewarna seperti cat air, pensil warna, atau krayon. Setelah mempelajari tentang gambar ilustrasi, materi selanjutnya adalah tentang organ gerak hewan beserta fungsinya. Perhatikan gambar di samping. Bagaimanakah hewan tersebut bergerak? Apa nama alat geraknya? Benar, kelinci bergerak dengan cara melompat dan berlari. Nama alat geraknya adalah kaki. Nah, anak-anak, setiap hewan memiliki alat gerak yang berbeda-beda yang bergantung pada aktivitas dan tempat tinggalnya. Berikut adalah beberapa hewan beserta alat geraknya. Yang pertama, Pisces atau ikan. Ikan bergerak dengan menggunakan sirip dan ekor.
Sirip berfungsi untuk membantu ikan berenang, sedangkan ekornya membantu ikan untuk berbelok arah di dalam air. Yang kedua, aves atau burung. Burung bergerak dengan menggunakan sayap dan kakinya. Sayap membantu burung untuk terbang, sedang kakinya membantu burung untuk bertengger di pohon atau berjalan di dataran. Yang ketiga, amfibi atau katak. Katak bergerak dengan menggunakan kakinya yang berselaput. Kakinya berfungsi untuk melompat dan juga membantu katak untuk berenang di dalam air. Yang keempat, reptil dalam hal ini adalah ular. Ular bergerak dengan menggunakan otot perutnya. Otot perut ular membantunya untuk bisa bergerak dengan cara merayap. Yang kelima, mamalia. Mamalia bergerak dengan menggunakan kaki. Contohnya adalah kambing. Kambing bergerak dengan cara berjalan, melompat, ataupun berlari. Setelah mempelajari tentang organ gerak hewan beserta fungsinya, materi selanjutnya adalah tentang mengolah informasi atau data dari bacaan menjadi sebuah cerita. Informasi adalah kabar atau berita tentang sesuatu. Informasi biasanya bisa kita peroleh melalui bacaan. Simaklah teks bacaan berikut ini. Gerak ikan dalam air. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Nah, anak-anak, informasi dari teks bacaan tersebut adalah gerakan ikan di dalam air. Ikan bisa bergerak bebas di dalam air karena didukung oleh bentuk tubuhnya yang rudal dan juga memiliki sirip dan ekor yang lebar. Baiklah anak-anak, untuk hari ini materi yang kita pelajari sampai di sini saja. Nantikan video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Namo Buddhaya. Goodbye.